Assalamualaikum semuanya, ibu-ibu. Dulu sebelumnya aku mengucapkan terima kasih yang banyak atas partisipasi dari ibu-ibu sekalian sudah mau bergabung di kisah kami, yang dimana ini salah satu kegiatan kami juga untuk mengajak ibu-ibu di luar sana. Mungkin ini sebagian besar memang kita di daerah Menteng dulu ya kan, tapi mungkin kedepannya kita ada di berbagai daerah lainnya, yang dimana ini sebenarnya kita bertujuan untuk mengedukasi perempuan-perempuan luar di sana dan mendengarkan keluh kesah ibu-ibu semuanya dan memberikan solusi. Solusinya apa? Solusinya tuh ada di YouTube channel kami. Jadi sebenarnya kalau kita mundur ke belakang sedikit, saya Karina, saya co-founder dari Kisah Kami, yang dimana sebenarnya terbentuknya Kisah Kami ini adalah salah satunya ini dari sahabat-sahabat kami, mereka yang menginspire saya, yang menginspirasi saya membuat Kisah Kami ini tersebut. Apa aja sih sebenarnya visi kita? Jadi salah satunya memang ini adalah cerita-cerita yang ada relate dengan kehidupan sehari-hari, yang dimana saya sendiri sebagai womanpreneur, Ibu Happy sebagai serial planner, yang dimana beliau ada beberapa bisnis di under dia, dan satu lagi personanya adalah Ibu Rere as a woman karir atau pekerja. Dari kita bertiga otomatis kita menemukan problem-problem yang berbeda-beda ya Bu ya. Tapi kita memang dalam satu tujuan mengedukasi perempuan Indonesia seluruhnya untuk yuk kita bergabung bersama-sama untuk memajukan, memotivasi perempuan-perempuan di sana kalau kalian tidak sendiri. Kami bersama kalian. Di mana adanya ya kita memberikan solusi untuk mereka. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Happy Jehan. Saya seorang ibu 2 anak dan 2 orang cucu. Saya nenek-nenek. Gak ada yang ngangkat, kakak udah nenek-nenek. Jadi dari awalnya itu saya memang suka sekali di dunia bisnis. Saya bahkan tidak pernah sekalipun bekerja di kantoran. Jadi saya memulai bisnis benar-benar dari nol, dari rumahan sampai sekarang saya sudah punya restoran, alhamdulillah. Nah, jadi di Kisah Kami ini kami bertiga berkumpul karena kita punya kelebihan masing-masing nih. Karena kita punya kelebihan masing-masing, jadi kita menyumbangkan apa yang menjadi kelebihan kita untuk bermanfaat bagi banyak orang, terutama kaum wanita. Karena Kisah Kami ini dibuat khusus untuk mengajak para wanita, ibu-ibu untuk lebih maju ke depannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Gimana kabar? Kalau saya nanya gimana kabar, ibu-ibu jawab alhamdulillah kuat gitu ya. Kuat dong ngadepin udah. Gimana ibu? Apa kabar? Kurang kenceng kuatnya. Gimana ibu-ibu? Apa kabar? Alhamdulillah kuat. Perkenalkan, nama saya Rere. Saya ibu dari 1 anak dan saya juga pekerja. Berbeda dengan sahabat-sahabat saya. Kalau saya masih takut-takut nih kalau mau buka usaha gitu ya. Karena saya maunya pendapatan yang tetap gitu ya. Tapi saya akhirnya melihat 2 sahabat ini, saya jadi yakin oh ya saya terpacu untuk merintis usaha pelan-pelan gitu ya. Jadi pelan-pelan juga saya pengen berbagi waktu yang banyak buat anak saya gitu ya. Kalau punya usaha kan tujuannya adalah kita punya waktu yang banyak untuk keluarga ya ibu-ibu gitu. Selebihnya kegiatan saya selain bekerja ya saya senangnya seperti ini, ngumpul juga bareng teman-teman gitu ya. Semoga dengan adanya Kisah Kami ibu-ibu juga bisa sharing cerita, berbagi cerita dengan kami gitu ya. Jadi kita juga bisa menemukan solusi bareng-bareng nih kalau ada masalah apa yang bisa kita bantu gitu ya. Dan juga mungkin saya juga minta bantuan ibu-ibu juga gitu ya kan, kita nggak menutup kemungkinan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lanjutnya kita ada sedikit tips and trick nih Bu untuk nambah mencari cuan, ya kita bilangnya cuan ya kan. Mungkin Ibu Happy yang nanti akan mendemokan sedikit tips and trick masak yang mendapatkan bisa menghasilkan juga. Untuk mungkin ada ide-ide dari Ibu. Jadi
jangan sus aja gitu. Ada yang lain juga nih. Ibu Happy kebetulan Yang pasti ngasih. makanannya jangan yang mahal-mahal. Iya. Jadi siapapun bisa beli, tetangga-tetangga sebelah dulu Bu, targetnya Bu. Circle terdekat. Oke, jadi kita sebelumnya boleh nggak ya nanti kita balik atau madem ke sana? Kebetulan di situ kita udah ada panci, ada tepung, tuh di situ kita mau ngapain tuh kira-kira tuh Bu Happy? Nah itu tuh biasanya Bu Happy tuh mainannya tuh begitu tuh. Nah hari ini kita membuat kroket Solo yang bahan-bahannya bukan dari kentang, bahkan tidak mengandung kentang sama sekali, tapi bahan dasarnya adalah terigu. Nah hari ini kita pakai terigu dari Bogasari. Siapa ibu-ibu yang pakai terigu Bogasari di rumah? Masa cuma satu? Siapa? Nah semuanya saya yakin pasti pakai Bogasari. Ini adalah terigu andalan kita semua. Jadi bahan dasarnya adalah terigu Bogasari tapi bukan kentang. Oke, pertama-tama menumis isiannya dulu ya. Oke. Panasin Kita tumis minyak ya. dengan minyak dan margarin. Ya. Minyak dan margarin. Bumbunya adalah bawang merah dan bawang putih. Tapi kalau ibu-ibu mau pakai bawang bombay juga boleh aja, sama aja. Tergantung ketersediaan bumbu di rumah. Baunya udah enak banget ya ini ya Kak ya. Iya. Udah kecium belum nyampe bumbunya? Jadi bawang merah dan bawang putihnya ditumis ya. Saya yakin ibu-ibu di sini kayaknya udah jago masak semua deh. Makanya aku pengen penasaran nyobain sebenarnya. Iya. Nanti kita bantuin promosi di media kita. Nah, Iya. Tadi kita mau bikin kalau misalnya ada yang mau jualan kita bisa bantu promosi ya. Gratis, promosinya gratis. Boleh. Nah, kalau kroket biasanya kita buat dengan daging giling, kali ini saya ambil option yang lebih murah ya. Pakai daging ayam. Dada ayam yang sudah direbus kemudian saya chop. Ibu punya chopper di rumah? Punya. Nah, ini ayamnya sudah direbus dan sudah dicop ya. Kita masukin ke dalam. Kita masukin. Jadi kita tumis si isiannya. Ayam, dada ayam, ada bawang, daun bawang dan seledri, dan ada wortel yang sudah direbus. Wortelnya juga udah direbus. Ibu-ibu pasti udah paham banget nih. Oke, jadi modalnya tuh simpel banget ya. Ayam, belinya ayam kalau misalkan itu berapa sih Kak? Ayam tuh sepotong aja cukup. Dada ayam 1 kilo harganya biasa 46 sampai 49.000. Ketahuan banget ya tukang belanja. Afal, Bu, afal. Itu dada ayam. Oke, selanjutnya kita seasoning. Ada yang tahu nggak seasoning itu maksudnya apa? Seasoning itu kita bumbuin ya. Bumbuin dengan apa? Garam, penyedap, dan lada putih ya. Kita masukin sesuai dengan selera ya ibu-ibu ya. Jangan lupa ini harus banget deh makanan kita tuh sedap Bu. Jangan sampai hambare ya. Kalau hambare nggak laku kita jualan. Hambar kayak perasaan gue. Lada putih masukin. Oh itu tadi kita pakai Royco ya? Ya kita pakai Royco, pakai ladaku. Ini saya pakai garam Himalaya. Tapi kalau Kalau ibu-ibu nggak biasa-biasa usah jangan pakai pakai garam Himalaya. yang Udah itu garam putih. Revina deh, Revina. Iya, garam Revina. Oke, kita tumis nih sampai layu. Nah, sebelum dilanjutkan, ini kita coba dulu ya isiannya apakah sudah gurih atau belum. Jadi kalau misalnya belum gurih, bisa ditambah lagi seasoningnya. Nah, di sini pemberian garam harus hati-hati ya Bu ya, karena saya sering banget garamnya itu kelebihan, akhirnya asin. Karena kita juga pakai keju. Nah, keju ini boleh dipakai, boleh juga enggak. Jadi enggak harus. Tapi saya pakai keju. Kalau biar mantep pakai keju, enggak juga nggak apa-apa ya Nggak Bu. apa-apa. Pokoknya tergantung ibu-ibu deh maunya gimana. Disesuaikan budget. Ya disesuaikan budget. Oke. Ini udah tumis, masukin di sini. Ini. Sesudah ditumis, kita masukin ke baskom. Baskom, nggak sih namanya apa sih? Bol, Bol, mangkok.
Baskom. Air kali ah. Nah sekarang kita mau masukin terigu nih ibu-ibu. Masukin ini dulu, Dengan Blue Band. blue band. Blue band kira-kira 3 sendok makan. Blue Band 3 sendok makan. Tumis. Terigunya 80 gram. Tapi Jadi langsung ya kak ya? ya, kita tunggu sampai leleh ya. Oke, sekarang lanjut kita masukkan terigunya ya. Jangan lupa ibu-ibu menggunakan apa Bu? Boga sari. Cakep banget deh ibu-ibu nih. Nah setelah itu kita masukin nih cairannya. Cairannya adalah susu. Oh, pakai susu, Bu. Susu ultra, saya pakai susu ultra. Tapi kalau ibu-ibu mau yang lebih ekonomis, bisa juga dengan air matang saja. Jadi gunanya susu ini tuh buat gurih juga kali ya? Iya. Jadi ada harga, ada rasa gitu ya. Ada harga, ada rasa. Heeh. Ada harga, ada kualitas. Iya nggak sih? Iya nggak sih, Bu? Begitu nggak sih? Betul. Ya pokoknya begitu ya. Kita tambahin dikit kan lumayan, ya nggak? Nah, ini Bu, ada triknya nih Bu. Kalau misalnya Ibu masukin airnya panas, itu bakal ngegumpal. Jadi kita masukin susunya itu atau air yang Ibu gunakan untuk masuk ke dalam terigu ini dengan temperatur normal ya, jadi nggak panas. Kita masukin nih dikit-dikit nih. Tambahin lagi terigunya biar nggak keenceran. Intinya adalah yang penting sampai bisa diulenin. Kita kan masak kan logika harus jalan ya. Misalnya, oh nih resepnya kayak gini, oh ternyata kayak kurang terigu, tinggal tambahin terigu. Oh nih kurang air, tinggal tambahin air. Pokoknya kita fleksibel aja. Yang penting, ya. Jadi kita pakai perasaan semuanya ini Bu. Oke, kita matiin. Pokoknya semua dengan perasaan. Betul. Dari hati. Pakai perasaan. Oke, ini udah diulenin nih. Oke, balikin ke sini. Kita dinginin dulu sebelum kita ulenin. Sebelum kita bentuk ya. Terus kita pakai seledri. Tambahin. Tambahin. Panas ya. Nah, ibu-ibu supaya ukurannya sama, biasanya kita timbang. Nanti kita cobain rasanya nggak beda jauh apa gimana sama kentang enakan mana gitu ya. Nah, habis itu kita di coating ya, bilang ya, coating Iya, pakai kuning telur. Nah, ini kan kuning telur dan tepung roti. Tepung roti jangan lupa kita seasoning dulu Bu, jadi nggak hambar. Kita seasoning dulu pakai garam. Iya, karena kalau di seasoning lebih gurih pasti. Telur masukin, terus Gulingin. oke guling-gulingin di tepung roti. Mantap. Ini boleh 2 kali ya, boleh sekali, boleh 2 kali. Coatingnya boleh sekali, boleh 2 kali. Kalau 2 kali lebih krenyes. Iya. Kalau 2 kali lebih besar dan lebih kenyang yang makan. Langsung cemplung itu di tepung nanti balurin. Iya. Teksturnya sama kentang. Gue lihat ya. Sama sama kentang kan teksturnya. Siap goreng ya. Siap, habis itu kita langsung goreng, cemplung-cemplung. Tuh ibu udah ahli banget tuh. Ini minyaknya sampai menutupi si kroket ya Bu Ibu ya. Iya. Biar panasnya merata, matangnya merata. Jadi karena Ibu Eli ini mempromosikan bahwa usahanya adalah bikin kue di rumah, jadi rencananya saya mau nyoba nih kuenya Bu Eli. Mungkin kita bisa bekerja sama ya Bu ya? Ya Bu?
Jadi Bu Ali nggak usah pusing-pusing nyari pelanggan, insya Allah nanti kita yang order. Yang penting enak. Siapa lagi yang mau kayak Bu Eri coba tuh? Jadi ternyata dengan adanya kumpul-kumpul kita sore hari ini, ternyata saya baru lihat nih, ibu-ibu ini punya banyak skill ya Bu ya. Skillnya banyak nih, keahliannya masing-masing. Jadi ternyata perempuan-perempuan ini semua punya kelebihan ya. Kelebihannya itu bisa dimanfaatkan untuk misalnya mencari tambahan penghasilan, bisa ikut bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Misalnya kayak tadi kan ibu bilang ikut itu ya lomba 17-an menghias tumpeng ya, bikin tumpengnya menang lagi kan. Nah bisa berpartisipasi juga ibu di dalam kegiatan-kegiatan. Jadi ibu-ibu ini saya yakin pasti dengan berkumpul bisa menghasilkan sesuatu yang baik lah ya untuk lingkungan sekitar dan orang lain. Jadi kalau ibu mau bikin sejenis kroket seperti ini, kita bisa bilang ini frozen food. Jadi ibu bisa stok di rumah, setelah ditepung panir, ibu masukin ke dalam kemasan kontainer seperti ini. Misal isi 10, setelah itu ibu bisa masuk ke dalam freezer. Jadi kalau ada pembeli, ibu bisa kirim secara frozen ataupun ibu lelehin dulu kemudian ibu goreng. Jadi tergantung permintaan customer ya. Kalau dia mau digoreng, ibu tinggal goreng. Kalau misalnya dia mau frozen, buat stoknya mereka di rumah, bisa ibu jualnya dengan kemasan seperti ini. Nanti pakai tepung terigu yang dikocok itu, terus baru dipanen pakai tepung roti gitu bisa nggak? Jadi ini substitusinya tuh semua ada ya. Misalnya kayak tadi kan kita udah bahas kalau daging mahal kita pakai ayam, kalau ayam mahal pakai jamur. Kentang mahal kita bisa pakai terigu. Nah sekarang pertanyaan ibu bagus banget nih. Kalau telur mahal pakai apa? Ada yang bisa jawab nggak di sini? Pakai air dan tepung. Kalau mau agak royalan dikit campurin susu. Jadi kan intinya kita membutuhkan liquid. Liquid itu kan cairan untuk perekat si tepung roti ini. Jadi nggak mesti harus telur, tapi ibu juga bisa pakai air dan terigu ataupun susu. Jadi semuanya ada pilihan nih, ibu mau bikin yang grade seperti apa. Mulai dari murah sampai yang sultan semua bisa kita bikin bu. Tergantung harga jual yang ibu tawarkan kepada customer. Gimana tuh? Gimana tuh? Kacang-kacang keju dan terigu. Endes. Gurih. Nah, kayak restoran mahal gitu enggak? Ya kan kalau ibu-ibu jual kayak gini jadi kayak itu restoran ini bintang 5. Bentar. Ini nih nanti coba. Sabar. Kemarin dulu saya gimana? Sabar bu, sabar lagi kita goreng ya. Ntar mau disimpan kan? Buat besok. Dan jangan lupa semua apa yang mau diceritain keluh kesahnya ibu-ibu boleh DM ke Instagram kita, nanti kita cariin solusi. Sebenarnya solusinya itu ada di YouTube channel kita, di media kita. Cuma kan karena kita naik kontennya itu seminggu sekali, jadi ya harap bersabar untuk menunggukan solusinya. Nah, kisah-kisah apa aja yang biasanya aku angkat di YouTube ini, ada parenting, cara didik anak, ada tips and trick cooking, terus ada tentang hukum, tentang keberadaan strata perempuan, gitu. Seperti itu sih. Psikologi itu banyak banget bu. KDRT yang lagi hits tuh ya kan. Sama satu lagi movement kita kayak gini. Jadi kita sebenarnya punya 2 kegiatan emang dari kisah kami. Yang satu ini acara yang kita bikin adalah edukasi, memberikan tips and trick untuk mendapatkan cuan banyak sambil leye-leye. Yang kedua, kami juga ada satu hari di mana beberapa minggu kemarin kita pernah melakukan kegiatan itu bersama-sama juga kita ada kegiatan berbagi.
Nah, kalau ibu-ibu mau bareng sama kita juga berbagi ke orang-orang yang agak kurang mampu, boleh kita turun bareng ke lapangan. Seperti itu sih. Jadi ibu-ibu sudah selesai kelas masak-masak simple kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu. Dan seneng banget ketemu nih sama ibu-ibu semua. Kita bersilaturahmi di sini. Semoga mendatangkan rezeki di kemudian hari. Amin. Dan jangan lupa ibu-ibu, saya juga berharap kalau ibu-ibu punya kreativitas bisa diinfokan kepada tim kisah kami. Kalau kita misalnya bisa bekerja sama, kenapa enggak, ya kan? Sampai ketemu di aktivitas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kami, kalian tidak sendiri. Kami bersama kalian.